Hai guys, the day in a day. Hari ini kita mau ikut papa Famgate. Sana mana? Kita mau ikut papa Famgate. Ini mau OTW berangkat dari rumah sekarang. Masih, Masya Allah, masih ada bulan. Bentar. Aduh, Masya Allah. Bulannya cantik banget. Si bawa mah. Wah, udara mana kau penting. Nih, kita mau OTW PT Papa naik motor. Saya mau kemana? Kamu kebangun tidurnya dapet banget, padahal udah mandi kamu. Di sana di rumah papa kerja. Di rumah Papa kerja, bukannya di PT Papa kerja. Mau kita ikut papa kerja. Kita lagi siap-siap mau berangkat. Bawa koper satu, bawa bocil satu. Mari kita dadah, udah. Jagain rumahnya, dadah. Dadah. Wah. Ini dia, di mana bis kita? Taruh motor. Kita udah sampai. Problematika cewek kalau naik motor. Kita lihat dulu kerudung kita apakah masih tegak paripurna. Wah, deh bang, masih bagus. Kita udah sampai di mana? Sini. Ini di mana? Ini di PT Papa. Kita udah sampai di PT Papa. Hah? Di motor. Taruh di tasku sini. Tas biru aja, Pak. Ya udah. Oke, ini dari PT Papa mau ke Elebis. Kita cari bis kita dulu, bis nomor 5. Ini bis 1. Kamu mau kemana? Ini bis 7. Mana bis kita ya? Oh, depan. Nah, ini dia bus kita, bis 5. Si Papa taruh tasku di, ya. Iya, dulu kita Taruh situ. Hah? Iya, nunggu ini. Ini masih belum boleh masuk apa? Nunggu itu boleh kamu cari bangku dulu. Hah? Boleh cari bangku dulu. Cari bangku dulu, tapi masih lama ya? Masih lama nggak? Jangan tunggu berangkat. Ya udah. Mau taruh itu dulu bisa nggak? Lihat. Ya, Papa. Pa. Sini. Mau nyari bangku? Iya, Mas. Ya naruh ini enggak? Biarin kamu masuk dulu. Ayo. Tasku jangan ditenteng, ntar keterusan. Bismillah. Ayo pelan-pelan. Naik. Sudah sih, Pak. Udah kayaknya, Pak. Iya. Isi. Ini Naik bis. Ya. tiket makannya. Ini kita langsung dapat sarapan pagi, nasi kebuli Indulita. Aqua botol. Nah, berarti sama 3 karena aku bertiga kan aku. Anakku. Tinggal. Iya, yang ditaruh di PT Papa dulu. Nanti besok kita ambil, oke? Mau makan nggak? Sarapan dulu. Ada sambal. Terus kali ini sarapan pakai nasi kebuli aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga makanan yang kita makan menjadi berkah dan barokah. Amin. Bos gue emang selalu enak. Kita coba cocok sama sambalnya. Tahun kemarin juga pakai bos gue juga katanya Papa. Kemarin tuh baru bilang sama si Papa kan pas sama dia kemarin. Wah, nasi kebuli. Dah lalah. Dapat apa nih, Pak? Ini kita dikasih apa nih?
plastik gelang. Sama plastik buat Ini kita dikasih gelang buat masuknya nanti ke jagelen, sama plastik buat kumpulin ini ya, sampah botolan. Nanti kalau dapat sampah botolan plastik ini nih banyak dikumpulin, nanti dikasih hadiah. Kita on the way, let's go. Nah, halo, udah sampai kan? Udah nyampe ke tempat ini, kagak tahu aja teleponnya mati. Aduh, bisa-bisa aja dibuat penting baru nyampe tuh pipot mati. Ya udahlah ya, kita lanjut jalan lagi. Mau masuk ke dalam apa namanya junglennya. Nah, ini kita lagi nyapa-nyapa aja. Terus mana nih si bocil? Bye. Ini dia si bocil dari Lucil. Dadah. Nah, oke, sebelum masuk kita pasang gelang dulu yang tadi udah dikasih di dalam bis buat masuk ke dalam, guys. Nah, ini dia kita OTW mau masuk ke dalam dan ternyata rame poh. Haha, namanya liburan ya. Ah, ini juga momen epic si Papa, ternyata dia memakai tas yang samaan dengan orang. Ah, kalau ini si bocil Kemal, kepo maksimal ngajakin ke sana padahal dia kagak tahu aja itu tuh cuma toilet doang, dikira jadi tukang mainan kali berdiri di sono. Ah, kalau ini si mama yang rempong lari-larian ketemu sama bestinya. Ah, udah seneng-seneng lari-larian, ternyata tempatnya masih tutup. Udah selesai kita nontonin macan-macan mama-mama cantik yang tadi habis senang. Haha, seru banget loh liatinnya. Haha, lo seru. Nah, ini tempatnya udah dibuka ya. Si Papa mau masuk dulu ke dalam. Rempong. Bawa bocil gak bisa masuk ternyata. Nah, si bocil lewat kolong aja dah ya. Oke, kita masuk dulu. Baru pertama masuk kita disuguhin sama wahana yang berputar-putar 160 derajat. Mantap jiwa. Iya. Oke, selanjutnya habis kita tertawa bahagia melihat ada manusia yang terbang melayang, kita temanin si bocil masuk ke dalam Kidiland. Nah, ini dia wahana tempat yang paling ditunggu-tunggu sama si bocil kepo maksimal ini ya. Oke, seneng ya Cil, seneng. Abis si bocil main Kidiland, lanjut kita mau naik wahana biang lala. Di sini tuh enak banget guys, meskipun weekend, meskipun maksudnya orangnya ramai banget kayak tadi, tapi tuh tiap wahana itu gak pernah ngantri, kayak bener-bener apa ya, menikmati lah intinya lah. Terus tempatnya juga luas, bersih gitu, kayak mantap lah pokoknya. Nah, ini dia nih, kita mau naik wahana biang lala dulu ya, meskipun si mama takut ketinggian, tapi ya cobalah. Nah, ini dia si bos-bos besar dan bos kecil. Santuy bener, roman-romannya lu ya duduk di situ, sedangkan emak lu lagi jikir baik biar selamat. Nah, ini kita udah selesai naik biang lala, kita mau lanjut. Udah apa namanya, isi amunisi dulu karena si bocil belum makan dari pagi, jadi kita isi dulu amunisinya biar dia nggak sakit. Nah, kita beli bihlor, es krim, basreng. Iya, lari kita terbirit-birit pengen naik jagal tren dan ternyata ketinggalan. Ya udahlah ya. Ya udah, kita daripada si bocil kepo maksimal ini menangis, ya kan, kasihan, mending kita alihin aja dia buat naik bom car. Tuh pinter ya Esar ya, tuh Esar naik mobil ya kemarin ya. Esar suka
suka, tapi saya nggak nabrak. Iya, pinter. Nah, selanjutnya lanjut sih, kita nemenin si bocil lagi naik wahana kereta api. Tuh, kamu naik sendiri lagi ya? Iya, Naik sendiri lagi. Wah, hebat banget sih, Eser berani ya naik sendiri ya? iya. Saya pencet tutupnya tadi. Emang bisa dipencet itu tututnya? Iya, bisa. Oh, gitu. Oke, tuh. Ada gerbongnya juga. Tuh, Eser jalan. Dadah. Pinter banget sih kamu bisa sendiri. Sekarang emang Eser sekarang udah besar. Iya. Oh, sekarang dia katanya udah besar, friend. Oke, kita lihat si bocil naik kereta. Si bocil nggak kelihatan sih saja di sana. Kamu sendiri ya? Itu kamu kelihatan tuh mama videoin. Nah, lanjut. Ini kamu naik apa ya kemarin ya? Naik mobil itu yang kebersihan. Kan Nesa nggak nabrak. Nah, ini Eser lagi ngapain nih sama mama nih? Lagi masih makan kelinci dan itu dan bos Esa namanya Mbak. Bos Eser ngasih makan kelinci sama Eser nanti mau bertemu dengan Mbak yang bernama Joni. Joni. Mbak kesayangan Eser ya? Iya. Tuh kelincinya makannya banyak ya. Iya. Seru ya. Wah, Kelinci itu tuh makan Eser berani. botol. Wortel. Eser berani ya. Iya berani. Nah, ini dia ini siapa nih? Namanya Joni. Oh, namanya Joni. Pinter ya Joni ya. Iya, Lucu nggak Joni? lucu. Lucu. Boleh dipegang kepalanya. Oh iya, ini apa ini kemarin ya? Sugar glider sama biawak tuh. Hi. Seru ya tuh hewan biawak. Eser berani nggak sama biawak? Berani. Oh berani. Nah lanjut nih, kamu ngapain nih? Liatin roller coaster ya? Nah sambil si bocil anteng lihat roller coaster, kita spill dulu nih apa aja yang diisi amplop yang tadi dibagi. Ini ada kupon snack sore 3 karena kita bertiga, ada kupon makan siang 3, juga ada kupon souvenir buat si bocil. Nanti kita spill juga. Ada kupon souvenir kita biasanya dikasih pas pulang. Nah ini juga ada kupon mainan melukis si bocil Kemal, kepo maksimal. Nah itu ya isinya. Nah habis itu lanjut kita terbirit-birit lagi. Masih penasaran sama wahananya, wahana jungle trend, dan alhamdulillah kita dapat, tapi nanti kita dapat jam 2 siang. Nah ini kita mau isoma dulu ya guys, mau sholat, mau makan, segala macem, isi amunisi lagi. Nah nih Papa sama Mama makan, kamu ngapain? Main. Oke, si bocil lagi-lagi nggak mau makan, siap. Nah habis makan kita mau OTW sholat zuhur. Selesai sholat, sekarang mau lanjut naik kereta jungle train yang tadi kita udah pesen. Katanya kan jam 1:30 keretanya. Anjir lipstikku. Udah sampai, tinggal nungguin keretanya jalan. Hai, lagi di mana nih? Buaya. Lagi di mana? Kereta. Mau muter ya, Sar ya? Mau muter. Masih kosong. Enggak deh, di belakang udah lumayan banyak. Apa nih baju kaos kuningnya warna putih? Bajuku yang putih. Di wahana kereta Jungle Adventure ini, sahabat Jungleland, kami himbau kepada sahabat Jungleland untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan selama perjalanan riwayat penyakit jantung, asma, hidupasi, segala berbagai jiwa dan tanaman hidroponik. Kabelnya di Jono. Jono lagi mana? Dan tumbuhan liar yang subur. Dari sini terlihat jelas antara pepohonan yang hidup dan
Terkadang kabut tipis di pagi hari dapat membuat suasana semakin sejuk dan segar. Di balik bukit dan sungai juga terdapat sebuah gunung yang menciptakan pemandangan sempurna. Gabungan ini semakin Sahabat Janglen, apakah sudah tahu bahwa jalur kereta ini akan melewati hutan larangan, di mana sebelumnya tempat ini adalah penduduk desa melewati hutan tersebut dengan berbagai upacara adat dan hanya memasuki hutan termasuk ritual suci. Dan yang memiliki riwayat penyakit jantung, asma, dan vertigo, kami himbau untuk tidak menaiki wahana waterfall demi menjaga keamanan dan keselamatan sahabat Janglen. Yang terpilih Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di Hutan Terlarang. Cerita yang berkembang dengan variasi kisah yang unik, namun selalu penuh misteri dan pesan moral. Sebelumnya, Hutan Terlarang ini merupakan tempat yang digunakan untuk bereksperimen oleh seorang profesor bernama Mr. Pintar. Sampai suatu hari, profesor terpaksa pergi, bukan karena kesalahan eksperimen, tetapi untuk melindungi diri dari serangan virus yang melumpuhkan dunia. Sahabat Janglen, saat ini tempat eksperimen tersebut telah menjadi hutan terlarang yang dihuni oleh makhluk-makhluk goib atau roh penjaga alam. Kisah tentang hutan terlarang seringkali mengajarkan penghormatan terhadap alam, larangan merusak dan pentingnya menjaga keseimbangan. Hutan ini bukanlah tempat sembarangan. Banyak orang yang mencoba memasuki hutan tanpa izin atau dengan niat buruk tidak pernah kembali. Seperti manusia yang dipenuhi daun dan akar pohon, sosok tersebut memperingatkan Hiro bahwa hutan ini bukan tempat bagi mereka yang tidak menghormati alam. Hiro merasa ketakutan, tetapi sosok tersebut tidak mencelakai. Sebagai gantinya, Hiro diberikan pelajaran untuk kembali dan menyebarkan pesan tentang pentingnya eksperimen dari Mr. Pintar sudah dilakukan mencegah wabah dari area hutan terlarang. Terima kasih kepada seluruh sahabat Janglen dan agent ranger yang sudah bertugas dalam perjalanan ini. Perjuangan kalian sangatlah berarti. Janglen. Habis naik kereta OTW mulung. Mulung. Ke sana di mana sih arah keluarnya? Mulung, woy. Mulungnya jangan jauh-jauh. Dapat. Mulung. Kita mulung lah. Kemana arah keluar mana sih? Sana apa sana? Jangan lari, Sar. Arah keluar mana sih, sana apa sana? Mari Pilung, mari kita mulung. Ih, jangan jijik. Nggak ada. Mulung. Mulung. Sampai sini jadi madu. Iya. Jadi mulung. Mulung. Cek lagi cek. Udah ada. Ya udah aku aja. Kosong. Hah? Apa? Itu apa ya?
Kita OTW ke bis, tapi sambil mulu ngumpulin botol. Padahal tahun kemarin udah dapat hadiah, tapi tahun ini dia masih berusaha. Lumayan, ya Pak. Gak mau diem ya talinya, mesti. Jelek. Bawa es. Main ngambil bayi punya orang. Lihat botol hijau banget kayak ngeliat duit. OTW ke bis guys. Hujan nggak bawa payung. Ini pusat oleh-olehnya sebelum keluar dari Jungleland. Baju, aksesoris, sendal. Jadi Berapaan sendal? Bilang mama. lagi bulung nih. Mau boleh nggak Nalita? Ya udah satu. Ah itu udah permen. Jangan. Jalan lagi, OTW ke hotel. Wah, dadah teman-teman. Dadah. Asar berdoa dulu, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usaha inawal berangkat. Gak kuat melek si Cemo gak kuat melek. Si Cemo iya. Si Cemo gak kuat melek si Cemo. Kita sudah sampai di hotel. Enggak, udah nyampe, mau turun bis. Hati-hati ya, pelan-pelan. Awas. Nyampe. Hah? Buset, banyak juga ya. On the way. Mau nggak ini? Mau nggak? Mau apa Esar? Mau apa? Mau pipis? Ayo ke sana, yuk duduk aja yuk. Nanti aja tunggu papa. Rame banget. Ayo duduk aja. Hah? Udah dapat kunci kamarnya. Tahu-tahu udah nyampe. Baru ngantri udah nyampe. Pinter banget Mama Besar. Ini kuncinya. Ini apa nih, makanan? Bisa sayang?
kamar kita 91 5 9 10 11 banyak ya 15 ini dia. Assalamualaikum. Tumben ini bagus nih, 2 ranjang. Wah, Masya Allah. Wah, ranjangnya banyak amat ini. Ya. Ya, Esa tidur sendiri. Satu, bertiga doang ranjangnya sebanyak ini, udah kayak orang. Ya, alhamdulillah. Esa tidur sendiri. Wah, assalamualaikum. Sepatunya taruh sini, Mas. Jangan taruh situ, Mas. Iya, saya toh. Wah, agak serem ya pemandangannya. Ini ada balkonnya kecil. Tapi nggak bisa keluar nih. Jam 18.30 OTW ngumpulin hasil pulungan kita ke bawah. Dapat Oh, di bawah apa? mewarnai. Warnai. Di sini, di sana apa di sini? Oh, di bawah punya mau mewarnai di sini. Di sini ya udah duduk sini. Sepatunya depan. Enggak apa-apa, saya duduk aja. Dapat souvenir buat Esar main. Wah. Oh, ini diwarnain doang gitu. Iya. Satu aja dulu ya. Gipsum ya. Diwarnain, iya. Bukain dong Pak, aku biar video. Putih sama hitam sama kuning bisa oranye. Saya mau yang satu. Oh, matanya hitam ya, sorry, salah. Kuning kulitnya. Ayo Sar sini. Ini mana video ini? Ayo Sar yuk. Tahu sih mau. Iya ya. Ya satu buat berdua aja. Satu lagi Pak, tahu sih mah. Kan satu piring berdua aja biar romantis. Biar di-upload TikTok ya. Dah. Besok aja Pak kan. Beri nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan. Ya benar. Nafkah kepada istri itu bukan uang belanja. Bukan uang belanja. Uang belanja itu bukan nafkah untuk istri. Artinya uang belanja untuk cuma sehari-hari itu sendiri. Nafkah untuk istri adalah uang yang khusus buat istri untuk apapun yang disukai istri terserah. Artinya istri itu sudah sabar berada di rumah, tinggal bekerja, jangan sampai hanya disuruh nyuci saja atau setrika atau cuci saja.
ini wajib. Besarannya itu terserah kesepakatannya masing-masing sesuai kemampuannya. Baik, yang kedua, dengarkan keluh kesah istri. Terutama sebelum kerja, ketika makan malam, ataupun sebelum tidur. Udah Pak. Jangan pulang kerja. Alhamdulillah dengerin sambil main game. Banyak orang dari tetangga, misalkan begitu berantem sama suami. Dengerin dia sambil main game. Perilaku makin baik, perilaku sebelum tidur ya. Game dulu baru dengar. Lama-lama istri itu perempuan itu jatahnya 20.000 kata satu hari. Katanya sebelum tidur. Jadi perlu menyalurkan 20.000 kata tadi itu. Kalau nggak sama suami terus sama siapa lagi? Ya. Iya benar. Kalau sama tetangga malah bikin masalah nanti. Jadi suami harus sabar. Yang didengar Mobile Legend Pak. Istrinya kita lama-lama suaminya ketiduran. Nah itu ya mohon dulu tidak sengaja itu tadi. Tapi usahakan niatnya mendengarkan dulu. Usahakan. Jalan istri keluar rumah ketika weekend. Udah. Aman Pak, aman. Karena suami Aman. hari Senin sampai Sabtu. Aman Pak. Lembur aja Pak, lembur, gak usah libur. Sampai jam 8 malam. Belum lagi nongkrong di tempat rokok sejam pulangnya jam 9. Nggak pernah nongkrong Pak. Tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena dengan support keluarga yang membolehkan untuk kerja lembur misalkan, sehingga suaminya bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Jadi bagi kita karyawan itu adalah elemen yang paling penting di dalam perusahaan, elemen yang sangat berpengaruh besar pada perusahaan. Jadi kita sangat membutuhkan karyawan-karyawan yang berkompeten. Ya. Nah itu semuanya tidak bisa lepas dari jasa keluarganya. Untuk itu saya tidak bosan-bosan sekali lagi, karena keluarga adalah fondasi dari karyawan dan karyawan adalah fondasi untuk perusahaan. Tidak segan-segan untuk mengingatkan lagi, karena dengan keluarga yang bahagia, keluarga yang damai, itu suaminya bisa kerja dengan penuh konsentrasi. Makanya harapan saya semua keluarga besar di Mewah Indonesia dalam keadaan damai, sejahtera dan juga baik-baik saja. Nah untuk itu ada beberapa pesan. Ini mungkin sedikit kumpulan tahun kemarin. Tahun kemarin saya pesannya kepada istri dulu, kepada suami dulu, baru ke istri. Dan pada waktu ke istri udah nggak didengarkan karena sudah fokus sama suaminya. Sekarang saya balik ke istri dulu pesannya. Baik, yang pertama yaitu kepada ibu-ibu semuanya, mohon untuk peduli kepada kesehatan suami. Ya, tolong dicek hasil medical check up dari suaminya. Jadi harus istri sendiri yang peduli dengan suaminya. Yaitu jadi tolong dicek nanti medical check up-nya dari suami. Dan yang kedua, kenapa istri perlu peduli dengan kesehatan suami? Biasanya laki-laki itu jarang mengeluh. Jarang mengeluh. Sekali sakit langsung bablas. Sekali sakit panas dingin berasa sekarat. Perlu ekstra perhatian dari istri kepada suami. Karena jarang mengeluh takutnya diukur atau ditahan ketika sakit. Baik, terus yang kedua, pesan yang kedua, mohon untuk bisa menjaga
Awas, Pak. Karena kebanyakan suami itu pelit untuk diri sendiri. Mau beli baju, mikirnya 1000 kali. Iya. Mau beli sepatu, mikirnya 1000 kali. Akhirnya udah datang toko, gak jadi beli pulang lagi. Jadi itu Enggak sih. kalau dipaksa saja. Kalau istrinya suaminya udah ngomong gak jadi beli, paksa aja. Enggak sih. Lu masukin hasilnya gitu. Enggak, dia beli sendiri, Pak. Terus yang kedua, Sar makanya udah belum? Enggak mau. kenapa kok istri itu menjaga penampilan suami? Karena penampilan suami yang baik itu menjadi cermin keberhasilan seorang istri. Tuh, Pak, dengerin. Kalau suaminya berbukit itu hasil karya dari istrinya. Jadi Nih, hasil karya aku ini. nggak perlu barang-barang yang mahal, tapi perlu barang-barang yang pantas yang dipakai. Ya, Jadi alhamdulillah. Suami saya pakai apa aja pantas. yang seringkali pelit ada dirinya sendiri. Kenapa? Udah jatuh. Supaya lebih pantas Ambil lagi tuh. dia. Kita OTW balik kamar. Apa, Nak? Lihat ikan. Wih, arwana putih ya ini ya. Apa sih ini? Kenapa sih arwana putih? Balik ke kamar, guys. Sudah lelah dari pagi. Aduh. Sekian dulu vlog hari ini ya, guys. Lanjut besok. Lelah ya, Ti. Dadah. Thank you for watching. Ditunggu vlog aku selanjutnya. Besok masih ada vlog tambahan OTW pulang ke rumah sama kegiatan paling berenang bocil. Bye. Makasih.